Kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan di sana ada hisab. Ingat bahwa setiap apa yang kita katakan, kita ucapkan, kita lakukan di dunia, semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan semua akan kembali kepada Allah dan Allah akan menghisabnya. Allah anugerahkan seperti air-air yang Allah anugerahkan di sorga. Sungai madu, sungai susu, sungai bersih gitu alirannya, sungai khamar, tidak ada di neraka itu. Yang ada air yang sangat mendidih, kalau seandainya diminum maka hancur semua perutnya. Itulah tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber air yang panas. Jadi ketika penduduk neraka itu kehausan, mereka memanggil-manggil Allah dan mengatakan, Ya Rabb, berikanlah minum untuk kami kehausan. Maka mereka akan disuguhkan air minum yang sangat panas sekali, yang menghancurkan seluruh badannya. Kemudian Allah mengatakan, Laisa lahum ta'amun illa min dharih. Laisa lahum ta'amun illa min dharih. Tidak ada makanan bagi mereka penduduk neraka selain daripada pohon dhari'. Apa pohon dhari' ini? Ada yang mengatakan bahwa pohon dhari' ini sejenis tumbuhan yang banyak durinya. Tumbuhan yang banyak durinya. Dan tumbuhan itu buahnya disebut dhari' karena ada racun. Ya. Ada racun yang kalau seandainya tumbuh di bumi, binatang pun tidak mau dekat karena beracun. Jadi buahnya banyak durinya dan beracun. Ya. Ini dhari yang ada di bumi. Bagaimana dhari yang ada di neraka? Tentu makanan ini sangat-sangat luar biasa, tidak bisa dimakan dan bisa menghancurkan tenggorokan. Belum lagi sampai ke perut, tenggorokan sudah hancur karena banyak durinya. Ketika dia hendak memasukkan air untuk mendorongnya, malah hancur semuanya. Kenapa kemudian disebut dhari'? Dhari' ini artinya tadarru'. Tadarru' itu memelas bahasa kitanya. Ya. Karena ketika makanan ini dimakan, dia memelas kepada Allah supaya dikeluarkan. Ya Allah, sampai tersiksa dia, sehingga memelas gitu ya, supaya dikeluarkan lagi, karena sudah tidak bisa dikeluarkan, sudah nyarang di tenggorokan dia dan menghancurkannya. Makanya kemudian disebut dhari', karena dia tadarru, memelas kepada Allah untuk dikeluarkan, tapi tidak bisa karena sudah masuk ke dalam rahang dia dan menghancurkan rahangnya. Sebelum ke perutnya, rahangnya sudah hancur duluan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang mengatakan bahwa makanan penduduk neraka itu adalah makanan dari darah dan nanah penduduk neraka itu sendiri. Jadi kalau penduduk neraka itu kelaparan, maka akan disuapi nanah dan darah dari penduduk neraka itu sendiri. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Haqqah 36, wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan bagi penduduk neraka kecuali ghislin. Ghislin itu artinya perpaduan nanah dan darah, itulah makanan. Ada juga yang mengatakan bahwa makanan penduduk neraka itu disebut zakum, pohon zakum, yang Allah katakan inna syajarataz zakum ta'amul azim kal muhli yagli fil butun ka ghalil hamim. Sesungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa, sebagaimana minyak yang panas yang mendidih dalam tubuh, sebagaimana mendidihnya air yang sangat panas sekali. Jadi bukannya mengenyangkan, malah kemudian menghancurkan. Makanya dalam sebuah penafsiran, datang Abu Jahal hendak mengejek
tentang pohon zakum. Jadi kata Abu Jahal ini, dia mengatakan kepada orang-orang jahiliyah, ya ma'syara Quraisy, hal tadruna ma syajaratuz zakum allati yukhawifukum biha Muhammadun. Wahai orang-orang Quraisy, tahukah kamu apa itu pohon zakum? Pohon zakum ini tumbuh di neraka, akarnya sampai ke dasar jahanam. Jadi Abu Jahal ini ingin mengolok-olok Nabi dan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, tahu nggak kalian pohon zakum itu? Yang Muhammad itu selalu menakut-nakuti kalian dengan pohon itu. Maka orang itu mengatakan, la ya Abu Jahal, tidak, kami tidak tahu apa itu zakum. Apa kata Abu Jahal? Zakum itu adalah ajwatu yathriba bizubad atau bizubdi, wallahi la in istamkanna minha lanazkumannahan tazakkuman. Kata dia, zakum itu kurma Madinah. Kata Abu Jahal itu kurma Madinah loh, kata. Bukan apa-apa, kata Abu Jahal itu. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, seandainya saya bisa mendapatkan pohon zakum, niscaya saya akan memakan pohon itu dan akan memakan dari buahnya sepuas-puasnya. Ini kan kurang ajar kan, mengejek. Ya, Abu Jahal mengejek Nabi SAW, mengejek ayat-ayat Al-Quran. Padahal lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, lau anna qitratan minaz zakum. Kalau seandainya ada satu getah, ya, getah dari pohon zakum itu, qutirat, menetes di bumi, la amarrat ala ahlil ardi aisyahum fa kaifa man laisa lahum ta'amun illa zakum. Maka niscaya akan merusak kehidupan seluruh penghuni bumi. Bagaimana lagi dengan mereka yang tidak ada makanan kecuali pohon zakum itu. Jadi kalau seandainya getahnya saja, satu tetes saja, itu getah zakum neraka itu diteteskan di bumi, satu dunia makanan akan rusak, satu dunia minuman akan rusak, tidak bisa dimakan dan minum. Itu baru getahnya tuh, kata Rasul. Gimana kalau makan? Maka di sini apa yang dikatakan Abu Jahal itu hanya hendak memperolok-olok Al-Quran dan Nabi SAW. Dan semua makanan dan minuman di sorga itu, kata Allah, la yusminu wa la yugni minju, tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Ibu kalau lapar kemudian makan, pasti kenyang. Apalagi kalau biasanya makan satu piring, ibu makan 3 piring, pasti kenyang. Coba saja, ya. Kalau ibu haus nih, ibu minum 1 gelas, apalagi 1 jerigen, hilang tuh hausnya, yang ada kembung perutkan itu. Tapi ini makanan ini, ketika lapar dimakan, bukan makin kenyang, makin lapar. Dan ketika minuman itu diminum, bukan hilang hausnya, makin kehausan. Makanya Allah mengatakan, la yusmin wa la yughni minju, tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Orang kalau banyak makan kan lama-lama gemuk kan, ya. Apalagi kalau sudah makan malam pasti gemuk. Tetapi makanan di neraka itu sama sekali tidak menggemukkan dan juga tidak mengenyangkan. Ini disebut kondisi halu ahli nar.